bank itu otomatis terkoneksi ke slip OJK. Itu sebetulnya informasi yang tidak benar, teman-temanku ya. Saya mau jelaskan dulu di sini biar kalian tidak takut dengan tadi itu kan hampir semua ya pinjol-pinjol itu bekerja sama dengan pihak-pihak bank. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya ingin membawakan topik ya. Topiknya itu pinjol legal yang didanai oleh bank-bank konvensional ya, daftar pinjol legal yang didanai oleh bank. Namun sebelum itu seperti biasa, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Baik, untuk pembahasan kita itu daftar pinjol legal OJK ya teman-teman, yang didanai oleh bank konvensional ya. Namun di sini saya mau tekankan, walaupun pinjol legal itu didanai oleh bank, tidak serta-merta ikut masuk ke SLIK OJK ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, walaupun pinjol itu didanai bank, belum tentu juga masuk SLIK OJK, karena para pinjol itu tidak mengambil dana di satu tempat saja. Misalkan mereka itu didanai oleh bank dan mereka juga ada ambil di investor lain ya teman-teman. Yang masuk di SLIK OJK itu apabila memakai uang bank, itu biasanya yang dipakai uang bank itu untuk mencairkan nominal-nominal yang kecil yang resiko gagal bayarnya itu sangat rendah teman-teman ya. Bagaimanakah dan apakah pinjol-pinjol itu? Kita simak, jangan di skip. Baik teman-teman, untuk bank yang mendanai pinjol yang pertama itu ada Bank Mandiri ya. Bank Mandiri itu mendanai Julo, Investri, Coinworks, Akseleran, Amarta, Crowde, Starlight, Modal Rakyat, Dompet Kilat, Kimo, dan Asetku ya teman-teman ya. Ternyata Bank Mandiri pun juga ikut terjun di pinjol teman-teman ya. Yang kedua ada Bank BRI ya. Bank BRI itu mendanai Modalku, Dana Rupiah, Modal Rakyat, Investri, Amarta, Rupiah Cepat, Akseleran, Tanifan, Jembatan Emas, dan Asetku. Ternyata bank-bank besar semua ya teman-teman. Ada Bank Mandiri, ada BRI ya. Namun yang saya mau tekankan di sini, walaupun mereka ini didanai oleh bank-bank besar Indonesia, mereka itu tidak serta-merta melaporkan nasabah gagal bayarnya teman-teman. Karena ya tadi ya, saya sudah jelaskan yang rugi itu pinjol ya. Pinjolnya bukan kita. Karena semakin banyak data gagal bayarnya itu semakin jelek rekor pinjolnya teman-teman. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya ada J-Trans Bank ya, yang mendanai ada Pundi, 360 Kredi, Indodana, Starlight, dan Akseleran teman-temannya. Jadi banyak ya, satu pinjol kadang sampai 2-3 bank ya. Yang berikutnya ada CIMB Niaga ya, yang mendanai Pinjam Duit, Kredivas, Batumbu, Coinworks, Starlight, dan Asetku. Nah ini teman-teman ya, ini ada yang beberapa satu pinjol sudah didanai dengan beberapa bank ya teman-teman. Yang berikutnya ada Kredit Pintar. Ada Kredit Pintar teman-teman. MNC Bank ya, di MNC Bank itu ada Kredit Pintar, Indodana, Dana Rupiah, dan Finmas teman-teman ya. Jadi Kredit Pintar ini banyak juga pendananya ya. Yang berikutnya itu ada Amar Bank. Nah Amar Bank ini mendanai pinjol-pinjol yang memang dia mempunyai limit besar dan tenor yang tinggi ya teman-teman. Amar Bank itu mendanai Tunaiku, Mekar, Indodana, Dana Rupiah, dan Ringan ya teman-teman. Itu tadi Tunaiku yang sangat kita kenal semua ya, Tunaiku.
Berikutnya ada Neobank, mendanai modal rakyat 360 kredit, asetku, kredito, rupiah cepat, easy cash, finmas, pinjam gampang, finplus, dana ID, ringan, easy, easy cash, watas uku, bantu saku, pinjam modal ya. Ini Neobank ini banyak juga yang didanain ya. Berikutnya ada Bank Jago. Ampun Bang Jago ya teman-teman ya. Bank Jago mendanai kredit pintar ya. Kredit pintar ini tadi saya bilang tadi, kredit pintar ini ya. Akseleran ada kami, modal rakyat, modalku, kredito, dana pala, Vindaya, Investri, pinjam modal, rupiah cepat, Indodana ya teman-teman. Nah yang berikutnya ini yang sering memang terorannya pun sering bawa-bawa bank ini ya. Yang berikutnya itu BNI ya teman-teman, itu mendanai uang nih, KTA Kilat, Cairin, Indodana, kredit pintar, ada Pundi, Dumi, Amarta, Tanifan, Kraude, Dana Pala, dompet kilat, asetku ya, banyak banget ya. Berikutnya ada Bank Permata Bank ya. Mendanai Singa ID, mau cash, Amarta, Kredivas atau Kredivo, asetku ya. Ini ada Bank Sampurna yang terakhir, Bank Sampurna ya. Itu mendanai Julo, Shopee pinjam, Indodana, sama kita dan Mekar ya teman-teman. Itu tadi kumpulan bank-bank konvensional di Indonesia ini yang mendanai pinjol-pinjol di Indonesia. Ternyata bank ini juga teman-teman banyak bermain pinjol ya teman-teman ya. Di sini juga sering dijadikan acuan ya teman-teman, bahwasanya jadikan dalih juga buat teman-teman juga yang lainnya yang memberi informasi-informasi ke teman-teman semua, bahwasanya pinjol yang sudah bekerja sama dengan bank itu otomatis terkoneksi ke slip OJK. Itu sebetulnya informasi yang tidak benar teman-temanku ya. Saya mau jelaskan dulu di sini biar kalian tidak takut dengan tadi itu kan hampir semua ya pinjol-pinjol itu bekerja sama dengan pihak-pihak bank ya. Jadi walaupun mereka itu bekerja sama, saya mengulang video yang lama ya, mengulang sedikit teman-teman biar kalian itu tidak was-was ya. Walaupun mereka itu bekerja sama dengan pihak-pihak bank tertentu, tidak serta-merta mereka itu memasukkan nasabah gagal bayarnya ke slip OJK, karena uang dari bank-bank ini mereka pakai untuk pencairan nasabah-nasabah yang memang kredit skornya itu bagus teman-teman, dan juga buat yang nominal-nominal kecil, misalkan cairkan 400.000, 600.000, yang paling banyak 1 juta ya, yang resiko gagal bayarnya itu kecil teman-teman ya. Jadi kalau yang besar-besar itu dari investor lain, investor asing teman-teman. Jadi walaupun nggak dilaporkan ke slip juga nggak apa-apa karena bukan dari bank. Kalau dari bank ini otomatis teman-teman. Nah ini sebetulnya kalau yang dibilang rugi, siapa sih yang rugi? Kita, pihak peminjam atau pihak pinjol? Kalau menurut saya, apabila rajin pihak pinjol melaporkan nasabah gagal bayarnya, itu yang rugi pihak pinjolnya, bukan kita teman-teman. Di samping banyak kredit macetnya yang tercatat oleh OJK, para investor juga bakalan lari teman-teman. Coba bayangin kalau mereka memakai uang bank semua, baru banyak kredit yang macet ya. Jadi tingkat skor kredit macetnya nanti banyak dan bisa berujung pencabutan izin karena dianggap tidak becus mengelola keuangan oleh OJK teman-teman. Jadi yang rugi di sini itu bukan pihak kita dari peminjam, yang rugi malah pihak pinjolnya. Itulah makanya kenapa walaupun sebetulnya pinjol-pinjol legal OJK itu bekerja sama dengan pihak-pihak bank tertentu, mereka itu tidak serta-merta melaporkan nasabah gagal bayarnya itu ke OJK teman-teman. Jadi sebetulnya peluang untuk melaporkan itu ada, tapi mereka mengamankan perusahaannya mereka masing-masing, karena ya dampaknya ke perusahaannya itu sendiri kalau mereka rajin melaporkan ke otoritas jasa keuangan. Jadi sampai sini teman-temanku jangan takut ya di sini, karena banyaknya pertanyaan
dari teman-teman subscriber maupun yang by WA, Bang, pinjol apa sih yang sudah bekerja sama dengan bank? Karena mereka dapat informasi yang setengah-setengah ya, bahwasanya pinjol yang sudah bekerja sama dengan pihak-pihak bank tertentu itu masuk slik OJK tanpa ada penjelasan ya, penjelasannya itu seperti apa. Mereka nontonnya setengah-setengah dan mungkin di video-video itu juga penjelasannya setengah-setengah, teman-teman. Jadi di sini saya jelaskan, walaupun bekerja sama dengan pihak bank, tidak serta-merta kita itu langsung dilaporkan, teman-teman, karena ada dana-dana lain yang masuk ya. Misalkan ada investor lain, dana asing, biasanya itu dari Cina, teman-teman ya, untuk jasa-jasa pinjaman ya. Mudah-mudahan sampai sini itu kalian pahami. Jangan pernah takut untuk masuk slik OJK, karena bukanlah slik OJK itu bukanlah suatu hal yang harus ditakutkan ya, bahwasanya hidup kita akan berakhir kalau sudah masuk slik OJK. Bukan, justru bagus kalau nama kita masuk daftar hitam slik OJK, karena kita tidak minjam sana sini lagi. Tenang saja, kita masih bisa minjam kok yang lainnya walaupun nama kita masuk daftar hitam slik OJK. Contoh, misalkan kita ambil KPR atau kita ambil kendaraan, itu masih bisa, teman-teman. Nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Oke, saya anggap kalian sudah paham. Sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.